Halo, Assalamualaikum teman-teman. Sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Irnanda Rosanda, Adinda Lia Salsabila, Nisa Rahmawati, Rizka Andini, dan Salwa akan menjelaskan bagaimana prosedur penerbitan dan transaksi di pasar modal. Baiklah kawan-kawan, simak baik-baik ya. A. Prosedur penerbitan emiten. 1. Perusahaan menjadi go public. Go public merupakan istilah yang lebih umum dipakai dalam tulisan-tulisan ilmiah maupun dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, untuk menyebutkan penawaran umum pada suatu perusahaan. Go public adalah suatu proses perubahan status perusahaan dari yang semula bukan perusahaan publik menjadi perusahaan yang terbuka dan kepemilikannya dipegang oleh publik. Proses atau mekanisme yang ditempuh calon emiten untuk go public pada pasar modal tunduk pada keputusan Ketua BPPAM dan LK nomor Kep 122 per BL per 2009 tentang tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum. Di sini akan saya paparkan secara singkat tentang tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum. Yang pertama ada tahap internal, kedua tahap pra-emisi efek, ketiga tahap emisi efek, dan terakhir tahap setelah emisi efek. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Berikut penjelasan tentang alternatif pendanaan dari dalam perusahaan dan pendanaan dari luar perusahaan. Perusahaan pun harus melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go public atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BPPAM LK. Penawaran umum atau sering pula disebut go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten. Selanjutnya, penawaran umum itu mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada si pemodal. Kedua, penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk penjatahan saham. Dan yang terakhir, pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Kedua, proses pencatatan efek. Di sini kita akan mengetahui tentang persyaratan umum pencatatan di bursa efek oleh calon emiten. Yang pertama, pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh BPPAM. Kedua, calon emiten tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Ketiga, bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Keempat, khusus calon emiten pabrik, calon emiten industri kehutanan harus memiliki sertifikat eco-labeling atau ramah lingkungan. Kelima, khusus calon emiten bidang pertambangan harus memiliki izin pengelolaan yang masih berlaku minimal 15 tahun. Keenam, khusus calon emiten yang bidang usahanya memerlukan izin pengelolaan seperti jalan tol, penguasaan hutan, harus memiliki surat izin minimal 15 tahun. Ketujuh, calon emiten itu merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari emiten yang sudah tercatat atau listing di BEI. Dan yang terakhir adalah syarat pencatatan awal harus berkaitan dengan hal finansial yang didasarkan pada laporan keuangan, auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Manfaat dan konsekuensi go public. Kita akan membahas tentang manfaat go public. Yang pertama, manfaat dari go public ialah memperoleh sumber pendanaan baru. Yang kedua, memberikan keunggulan kompetitif atau competitive advantage untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. 4. Peningkatan kemampuan going concern. 5. Meningkatkan citra perusahaan atau company image.
Dan yang terakhir, meningkatkan nilai perusahaan atau company value. Selanjutnya kita akan membahas konsekuensi go public. Yang pertama, perusahaan harus melakukan pelaporan yang membutuhkan biaya yang tinggi. 2. Harus melakukan pengungkapan. 3. Self-dealings yang biasanya dilakukan dalam perusahaan. Yang keempat, pasar yang lesu dan harga yang rendah terjadi bila saham perusahaan tidak aktif diperdagangkan. Kita masuk ke pembahasan klasifikasi papan pencatatan. Menurut Bursa Efek Indonesia terdapat 3 papan, yaitu papan utama, papan perkembangan, dan papan akselerasi. Di dalam papan pencatatan saham terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut dapat kita lihat pada gambar yang sedang ditampilkan. Selanjutnya, kita akan membahas papan perpindahan. Papan perpindahan dapat dilakukan apabila yang pertama, sudah memenuhi ketentuan persyaratan pencatatan di papan pengembangan atau papan utama. Yang kedua, sudah tidak memenuhi kriteria perusahaan aset skala kecil dan menengah menurut POJK 53. Transaksi di pasar modal. Berdasarkan waktu transaksinya, pasar modal dibedakan menjadi pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kali ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Biasanya, saham pertama kali ditawarkan oleh emiten melalui underwriter kepada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana. Lalu, bagaimanakah mekanisme transaksi di pasar perdana? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Untuk mekanisme transaksi di pasar perdana, dapat kita lihat pada skema bahwa emiten berperan sebagai penjual dan investor sebagai pembeli. Melalui penjamin emisi dan agen penjual, emiten dapat menawarkan efek atau surat berharga untuk pertama kali kepada investor. Kemudian, untuk investor yang tertarik dengan penawaran perusahaan, maka dapat membelinya melalui agen penjual, sehingga terjadilah transaksi di pasar perdana. Mekanisme transaksi di pasar modal selain pasar perdana, adapun pasar sekunder. Yuk, kita akan membahas pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar keuangan di mana efek yang telah diterbitkan sebelumnya dapat dijual kembali. Untuk memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli, aktivitas ini dipercayakan kepada broker yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Apa saja perbedaan dari pasar perdana dan pasar sekunder? Perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder ada 5. Yang pertama, sifat sahamnya. Yang kedua, komisi untuk pihak pemesan. Yang ketiga, pihak yang berwenang. Yang keempat, pihak pemesan. Dan yang terakhir adalah jangka waktunya. Di pasar perdana, harga sahamnya itu tetap tidak dikenakan komisi. Pemesanan dilakukan melalui agen penjual hanya untuk pembelian saham dan jangka waktunya terbatas. Sedangkan di pasar sekunder, harga sahamnya berfluktuasi sesuai kekuatan supply dan demandnya. Dibebankan komisi, berlaku untuk pembelian dan penjualan saham, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa dan jangka waktunya pun tidak terbatas. Mekanisme transaksi jual beli saham di pasar sekunder. Yang pertama, investor menghubungi perusahaan efek baik untuk beli atau jual saham. Yang kedua, order beli atau jual saham yang disampaikan investor dan diteruskan petugas di perusahaan efek ke piala yang ada di lantai bursa. Yang ketiga, sistem transaksi yang terjadi di sistem IATS-nya selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada di LKP dan LPP untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi. Yang keempat, sistem komputer di LPP akan menyelesaikan transaksi yaitu dengan cara melakukan pemindahan buku antar rekening. Yang terakhir,
Hasil penyelesaian transaksi ini selanjutnya disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban kepada para nasabahnya, seperti di skema ini. Sekian penjelasan prosedur penerbitan dan transaksi di pasar modal.